Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqna bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah sehingga semua amal ibadah yang telah kita lakukan dibantu oleh Allah untuk disempurnakan segala kekurangannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Dan terlebih lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hisab ya. Ada orang-orang yang diringankan hisabnya dan ada orang-orang yang berat hisabnya, dan ada amalan-amalan yang menjadikan hisab kita menjadi ringan insyaallah di yaumul qiyamah. Nah, setelah selesai hisab maka kemudian apa kata Allah dalam surat Maryam ayat 85 sampai 87? Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Baru setelah itu la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Yauma artinya pada hari, nahsyuru kami kumpulkan, pada hari ketika kami kumpulkan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ilar rahman, menuju Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, wafda, dalam kondisi atau keadaan yang terpuji atau dalam keadaan yang dimuliakan. Nah, ini wafda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sementara orang-orang mujrim, pelaku dosa dan maksiat, nasuku, kami akan giring mereka ila jahannam, menuju neraka jahannam dalam kondisi wirda. Wirda ini artinya haus yang sangat menyengat. Ya. Ustaz, nama istri saya Wirda, kehausan terus dia, Pak. Wirda ya. Enggak, itu mungkin maknanya maksudnya bunga ya. Tapi kalau di sini wirda di sini maknanya kehausan. Ya, orang-orang pelaku dosa maksiat, mereka menuju neraka jahanam dalam kondisi kehausan. Hausnya bukan cuma sekedar haus, tapi sangat haus sampai mencekik. Sehingga kenapa begitu? Karena di neraka panas. Tidak hanya panas. Kata Allah itu dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Tahukah kalian apa itu neraka hutamah? Itu adalah api Allah yang dinyalakan. Di atasnya alaihim muqsadah, itu dikasih muqsadah. Di antara mana muqsadah itu artinya ditutup.
Ini neraka, lubang neraka, jurang itu, atasnya ditutup, nggak ada tiang, nggak ada dinding, nggak ada celah, nggak ada tembok, sehingga udara itu ngap. Kita masak nih, bukan kita, ibu-ibu biasanya masak ya, bapak-bapak ngeliatin, bagian ngeliatin doang, menyicipin. Kalau ibu-ibu masak daging atau masakan lah ya, kalau posisi alat masaknya terbuka dengan tertutup, itu kira-kira lebih cepat mana matangnya? Yang terbuka apa yang tertutup? Yang tertutup ya. Kayak presto itu kan, presto itu bukan cuma dagingnya, tulang pun lunak ya. Maka kucing udah nungguin ngeong, nungguin tulang, habis tulangnya nggak dapet. Padahal makan ikan kok nggak ada tulangnya, kata kucing ya. Rupanya udah di presto, habis ke tulang-tulangnya. Neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Kenapa? Innaha 'alaihim muqsadah. Neraka hutama itu membakar itu sampai masuk ke dalam kolbu, panas itu sampai ke dalam kolbu itu, kebakar semuanya, habis. Kenapa? Karena saking panasnya itu luar biasa. Kenapa dia panas begitu luar biasa? Karena ditutup atasnya itu, ngap. Nggak usah pakai api dibakar, ruangan aja tertutup. Kita berada di ruangan tertutup nih, nggak ada celah sama sekali, ngap, panas itu. Apa efeknya? Haus. Kalau kondisi panas itu kehausan. Nah, itulah penghuni neraka itu akan digiring menuju neraka jahanam dalam kondisi wirda, haus yang sangat mencekik. Maka mereka berebut minta air minum, air. Nggak ada air minum di neraka jahanam. Apa isinya air minumnya itu? Muntah bercampur nanah dengan darah. Baunya busuk luar biasa. Panasnya itu seperti tembaga atau besi dipanaskan sampai meleleh. Itu panasnya luar biasa. Tapi saking hausnya nggak ada lagi bisa diminum. Itu yang diambil sama dia. Itu diminum. Dia tahu itu bau busuk. Dia tahu itu bentuknya menjijikan. Dia tahu itu panasnya begitu luar biasa dahsyat. Tapi karena haus yang mencekik, terpaksa dia minum. Ada kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu, sampai ada yang didokumentasikan atau dibuat film itu. Ada seorang anak muda, dia melakukan traveling, hiking lah lebih tepatnya, panjat tebing itu. Tapi bawa perlengkapan seadanya, kabur dari rumahnya itu. Apa judulnya? 24 hours atau apa itu nama judulnya? Terjepit begitu lagi. Nah, ini jatuh terjepit. Jatuh, terprosok, tersangkut tangannya, tangan kanan, tangan kiri lupa saya itu. Tersangkut di tepi tebing itu. Masuk ke dalam. Orang nggak ada yang lihatnya, nggak ketahuan. Dia masuk di dalam itu, terjepit tangannya, ditarik-tarik nggak bisa. Di antara dua celah batu itu. Akhirnya dia nggak bisa keluar. Dia minta pertolongan orang, nggak ada datang orang nolong. Dia bawa perbekalan air. Hari pertama dia minum air itu. Lama-lama kan habis. Begitu habis, muncul haus yang sangat menyengat begitu luar biasa. Bagaimana dia minum? Nggak ada air. Sampai dia tertidur, mimpi hujan deras, dia minum. Ternyata nggak ada, itu cuma mimpi, fata morgana saja. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mohon maaf sekali. Akhirnya air kencingnya itu ditadah oleh tempat air minum tadi, lalu diminum. Begitu dia cara bertahan hidup 4 hari atau berapa hari itu, dengan minum air kencing sendiri. Kalau dalam kondisi normal begini, mungkin nggak sih kita minum air kencing? Mustahil. Kemarin ketika terjadi gempa di Suriah dan Turki itu kan, perbatasan antara Turki dengan Suriah, itu ada orang yang sekian hari, entah 5 hari, ada yang 7 hari bisa bertahan hidup. Gak ada makanan, dia terjepit, dia gak bisa keluar, terjepit. Dia gak bisa keluar, gak bisa cari makanan, tapi dia bisa bertahan sekian hari itu. Dari mana minumnya? Dia ceritakan, saya meminum air kencing saya sendiri. Mustahil dalam kondisi normal kita sekarang minum air kencing situ, mustahil. Nauzubillah min dzalik. Tapi dalam kondisi terjepit, haus, mencekik luar biasa, nggak ada pilihan, air kencing itu diminum sama dia. Nauzubillah min dzalik. Di neraka itu yang diminum, aduh, bukan hanya air kencing, tapi air nanah bercampur darah dan muntah, bau busuk, dan panasnya seperti tembaga yang dipanaskan sampai meleleh. Cairan tembaga itu yang diminum. Jadi begitu diminum,
wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwil wujuh. Dalam surat Al-Kahfi itu. Dia minum karena haus itu kan beda orang kalau haus dengan haus banget. Kalau haus itu glek 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 biasa. Tapi kalau haus banget begitu lihat air langsung air itu sehingga tumpah kemana-mana kena mukanya. Itulah penghuni neraka. Dia minum ke sana kemari sampai yaghsi al-wujuh, membakar wajahnya itu, meleleh. Ya, kena ininya habis terbakar begitu masuk ke ke kerongkongan tenggorokan itu langsung meleleh, terbakar habis hangus. Tapi nggak mati, dia menjerit kesakitan. Bayangkan air mendidih masuk ke dalam tubuhnya, bukan cuma air putih. Kalau air putih sih panas-panas mungkin ya paling di lidah aja kan. Tapi ini seperti cairan tembaga membakar terus meleleh. Nanti Allah hidupkan lagi dia, Allah jadikan lagi dia, muncul lagi haus, dia minum lagi, dia tahu dia akan meleleh, terbakar, tapi diminum lagi. Nauzubillah min dzalik. Maka apa kata Allah? La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali bagi orang yang telah mengadakan ahda, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada orang-orang yang bisa selamat tuh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Kata Allah, mereka yang bisa memberikan syafaat adalah manittakhadha 'indar rahmani ahda. Orang yang memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Beberapa ahli tafsir memberikan interpretasi, diantaranya kita ambil yang paling sederhana, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan manittakhadha 'indar rahmani ahda adalah yang beriman kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, taat sama Rasul, kita bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada orang-orang yang akan memberikan syafaat besok, Ustaz. Ada. Sehingga boleh jadi orang itu mungkin celaka, tapi karena ada yang ngasih syafaat dan Allah ridho, jadi selamat. Insyaallah. Apa itu syafaat? Ibnul Athir mengatakan, kata syafaat telah disebutkan berulang kali dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Yang dimaksud dengan syafaat adalah meminta untuk diampuni dosa dan kesalahan di antara mereka. Jadi permohonan agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kepada sesama kita itu termasuk kategori syafaat, kata Ibnul Athir. Secara bahasa, kata syafaat terambil dari kata asyaf'u yang artinya genap. Ya. Lawan kata dari al-witru yang artinya ganjil. Biasanya kami itu kalau di Timur Tengah itu kuliah harus ada musim liburan. Kalau di Libya itu kita 2 tahun sekali. Jadi kita 4 tahun kuliah, 2 tahun sekali baru ada kesempatan untuk pulang. Liburnya di Indonesia atau di tanah air lah ya. Tapi dengan syarat semua mata kuliah nggak ada hair. Kalau satu saja ada hair remedial, tiket angus ya. Beli sendiri kalau mau tiket, dan harganya buat mahasiswa ngap juga itu, mahal soalnya. Jadi kita ngandelin tiket dari kampus. Selain tiket PP diberikan, uang saku nggak terlalu banyak sih, $100 lah buat jajan di Indonesia oleh kampus tuh. Pulang biasanya gitu, kita pulang ke Indonesia, begitu datang itu kawan-kawan nanyanya sama, hal raja'ta syaf'an am mazilta witran. Kamu pulang, atau maksudnya kamu balik lagi ke sini ke Libya setelah liburan pulang ke Indonesia itu dalam posisi syaf'an atau witran, genap atau masih ganjil. Apa maknanya? Udah nikah apa belum gitu. Jadi kalau jomblo bahasa kami itu witran. Kalau sudah menikah syaf'an, karena genap sudah dia. Raja'ta syaf'an wala mazilta witran. Kalau kita bilang maziltu witran, saya masih witir,
Oh, jomblo berarti. Kalau saya sudah syaf'an, oh berarti sudah menikah. Menggenapkan. Jadi apa itu syafaat? Jadi syafaat itu mengubah yang ganjil menjadi genap secara bahasa. Seperti dari 1 jadi 2, 3 jadi 4, begitu seterusnya. Itu secara bahasa syafaat. Adapun secara istilah, syafaat adalah penengah atau perantara bagi yang lain dengan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Maksudnya asy-syafi, pemberi syafaat itu berada di antara masyfu' lahu yang diberikan syafaat dan masyfu' ilaih. Ya. Yang syafaat yang diberikan sebagai wasithah perantara untuk mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi masyfu' lahu atau menolak mudarat darinya. Ini ada A dan B. Ini si A ini punya salah sama si B. Dia mau minta maaf, tapi nggak dimaafin sama si B. Datanglah kita sebagai penengah. Kita bilang, tolong dong, ini kasihan, ini tulus nih, orangnya serius. Dia mau minta maaf beneran dari lubuk hati terdalam. Bisa ya? Ah, saya nggak mau. Paling juga besok begitu lagi. Saya nggak mau maafin dia. Saya yang jamin deh. Insya Allah dia nggak begitu lagi. Kamu benar ya? Nggak begitu lagi ya? Iya benar nggak begitu lagi. Ah, orang itu si B itu kemudian ya udah karena sampean yang menjamin, oke, saya percaya deh. Tapi kalau nanti ada apa-apa sampai tanggung jawab ya? Iya saya yang tanggung jawab. Akhirnya dimaafkanlah si A ini. Ah, itu yang namanya syafaat secara istilah. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 85. Allah katakan man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian darinya. Barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maka dia mendapatkan bagian keburukan itu juga. Apa maknanya? Jadi kalau kita jadi perantara buat orang lain melakukan sesuatu, kita akan dapat bagian. Misalnya ada orang mau ibadah. Ibadah baik apa buruk? Baik. Kita bantu mudahkan, fasilitasi. Maka orang itu bisa ibadah dengan mudah karena fasilitas, kita perantara berarti. Yang kita berikan, kita dapat juga bagian dari itu. Makanya orang paling menurut saya bahagia di antara kita adalah pengurus masjid. DKM itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka nih memfasilitasi orang buat ibadah di masjid. Setiap kali ada orang datang sholat di masjid, dapat bagian itu. Istilahnya para pencuri pahala. Setiap kita datang sholat nih, sholat di sini, itu pengurus masjid otomatis dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita bisa ibadah di sini, itu dimudahkan, difasilitasi oleh mereka. Enak banget dong Ustaz. Jadi pengurus masjid, enak memang. Maka silakan jadi pengurus masjid. Jangan, saya nggak mau jadi pengurus masjid. Saya nggak mau jadi pengurus masjid. Jadi pengurus masjid itu kita mengurusi tempat orang ibadah, memfasilitasi. Ini kata Allah, lahu nasibu minna, dapat dia bagian dari itu. Ya, Insya Allah. Jadi perantara doang tuh. Ya Ustaz, udah penuh pengurus masjid. Saya daftar udah kebagian. Nunggu 4 tahun atau 3 tahun berikutnya katanya Ustaz. Gimana supaya kita dapat perantara? Nyumbang karpet. Kita bukan pengurus masjid, tapi kita nyumbang karpet. Orang sholat nih di atas karpet ini dapat kita pahala. Karpet udah pas Ustaz, kita mau tambahin katanya belakang nggak usah. Kipas angin. Orang bisa ibadah nyaman karena di kipas angin. Ada AC. Udah ada semua Ustaz. Kopi dah kopi. Nyumbang kopi. Ya. Orang jadi semangat datang ke masjid karena bisa ngopi gratis kan. Ya. Kopinya itu aja Ustaz. Nah kita tambahin yang lain. Ya. Kalau perlu kita jadi apa istilahnya itu? Bartender ya? Apa istilahnya? Tukang yang bikin kopi itu. Barista. Jadi baristanya sekalian. Ada di dekat rumah itu dia pejabat eselon 1, pejabat publik di Tangsel. Tapi setiap subuh dia jadi barista. Dia sendiri yang nyiapin segala macam.
uang pakai uang dia sendiri, dia yang bagi-bagiin, padahal pejabat. Dan udah sepuh orangnya, bukan masih muda, bukan udah sepuh, maksudnya udah berumur lah. Eselon 1 berumur, tapi dia yang bagi-bagiin. Jadi kalau orang, Pak udah biar saya, nggak usah, jangan. Biar saya dapat pahala ini katanya. Bapak serakah banget, semua Bapak ambil pahalanya. Udah Bapak yang nyiapin, Bapak pula yang bagi-bagiin, Bapak yang modalin semua. Saya banyak dosanya, soalnya dia bilang gitu. Biar saya masuk surga. Itu syafa'ah hasanah itu. Syafa'atan hasanah. Tapi beliau udah meninggal, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya insyaallah. Jadi kita jadi perantara orang bisa melakukan kebaikan, dapat juga pahalanya. Masjid punya program mengumrohkan beberapa orang, entah imam, entah pengurus masjid, entah security, entah apalah ya. Kita ikutan tuh. Misalnya ada program masjid, kita ikutan. Nggak banyak kita nyumbangnya. Kita nyumbangnya mungkin 100.000, 200.000. Tapi karena banyak orang akhirnya terpenuhi juga tuh. Berapa? 30 juta atau berapa puluh juta. Berangkat tuh orang ke Masjid Nabawi. Dia sholat, satu sholat di Masjid Nabawi sama dengan atau lebih baik daripada 1000 kali sholat. Kita nih di sini nggak berangkat umroh, dapat juga lahu nasibu minha, dapat bagiannya itu, dapat juga kita 1000 itu. Padahal kita nyumbangnya cuma 100.000, dapat 1000. Nanti dia ke Mekah setelah itu 100.000, lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Mekah Al-Mukarramah. Kita nggak berangkat, tapi orang ini bisa berangkat karena kita ikut bantu itu. Kita jadi wasilah, kita jadi perantara, kita telah memberikan syafaat kepadanya. Dapat kata Allah, lahu nasibu minha. Insyaallah. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Barang siapa yang memfasilitasi, menjadi perantara orang melakukan dosa, orang melakukan maksiat, dapat juga dosanya dia. Kita tahu nih orang kerjaannya cuma mabok-mabok, datang ke rumah kita minta duit kita kasih, itu kita dapat dosanya tuh. Nauzubillah min dzalik ya. Ada para pemuda datang ke rumah kita, Pak, ini mohon bantuannya, kita mau adakan acara apa? Kita mau adakan konser, butuh dana sekian. Oke, gampang, butuh berapa nih saya kasih. Artisnya dari mana? Dari Korea. Oke nih saya bayar. Atau dangdutan. Oke nih saya kasih. Dia nggak hadir, cuma dia ngasih. Begitu dangdutan atau konser atau apalah musik itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa. Ini orang meskipun dia di rumahnya duduk, dia nggak datang ke situ, dia tiduran di rumahnya, dapat dosa juga tuh. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Lahu kiflum minha, dapat jatah. Insyaallah. Nauzubillah min dzalik. Itu secara bahasa. Jadi syafaat itu secara bahasa dalam surat An-Nisa ayat 85 adalah perantara. Secara bahasa. Secara istilah berarti jadi penengah. Kita memohonkan ampun untuk saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Orang-orang yang setelah hisab celaka, enggak masuk surga. Maka Rasul, nanti kita sampaikan hadisnya itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ditawarkan antara dua hal. Pertama, kata Allah, ya Rasul, aku jamin separuh umatmu pasti masuk surga. Atau yang kedua, aku tidak jamin 50% umatmu masuk surga, tapi aku berikan kepadamu wewenang bisa memberikan syafaat. Mana yang kau pilih? Mana yang pilih orang Rasul? Rasul pilih syafaat. Rasul nggak pilih jaminan 50% masuk surga. Kenapa? Karena kata Rasulullah, a'ammu wa akfa. Karena dengan syafaat itu kemungkinan umatku masuk surga lebih dari 50%. Ya. Karena Rasul akan memberikan syafaat. Tapi resikonya Rasul lebih capek. Kenapa lebih capek? Karena beliau harus memberikan syafaat setiap orang ketika dihisab. Kita kan akan dihisab nih semuanya. Si fulan selamat. Oke, yang selamat gak ada masalah. Tapi yang gak selamat ini kan bisa masuk neraka. Di situ Rasul berperan. Dan umatnya kan sangat banyak. Berarti semua sidang umatnya Rasul hadir di situ. Berarti kan lebih capek. Kalau 50% pasti masuk surga, Rasul udah nungguin aja di surga, datang di surga nungguin.
nanti 50% masuk surga, aman. Rasul nggak mau itu. Rasul maunya saya memberikan syafaat. Berarti kan tiap orang tuh, tiap kita didatengin. Ini si fulan gimana ya Allah? Ini si fulan nih 50-50, berat nih kayaknya nih. Masih mending lah ya, tapi 50-50. Oke ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Diizinkan masuk surga. Yang ini bagaimana nih? Ini 60-40, yang ini 70-30, yang ini 80-20, yang ini terus sampai ini kayaknya nggak bakal selamat, celaka ini udah nih, nyemplung ke neraka. Ya Allah tolong selamatkan dia adalah umatku, tolong izinkan aku memberikan syafaat. Mungkin akan diizinkan yang tadinya mestinya masuk neraka jadi masuk surga. Bahkan ada yang nggak bisa tuh dihisab itu, dia tetap celaka masuk neraka. Tapi saya ingin dia selamat ya Allah. Oke, biarkan dia masuk neraka dulu, digosok di apalagi di neraka itu ya, disetrika, digergaji segala macam sampai bersih lah, dibilas itu. Setelah itu baru kau berikan syafaat. Masya Allah, lihat Rasulullah tuh ya, rela bercapek-capek, yang penting kita menjadi mayoritas penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu betapa cintanya Rasul sama kita ya. Bayangkan semua manusia, berapa miliar itu umat Islam, ditungguin sidangnya. Kita nungguin sidang Sambo aja udah 4. Rasulullah SAW semua sidang ditungguin untuk diberikan syafaatnya kepada kita. Masya Allah. Padahal bisa saja selesai hisab Rasul langsung aja duluan ke surga, nungguin 50% kok dijamin oleh Allah. Tapi beliau nggak mau itu ya. Beliau masih khawatir 50% nggak selamat, nanti kebanyakan ini. Beliau nggak apa-apa, fight, beliau berjuang, beliau tetap hadir di padang mahsyar itu. Bayangkan di padang mahsyar itu berapa lama itu? 50.000 tahun ya. Nungguin semua umatnya selesai di sidang, lalu diberikan syafaat, selamat ke dalam surga. Masya Allah, ini luar biasa besar ya pengorbanan Rasulullah itu. Bukan hanya di dunia, sampai di padang mahsyar pun, demi menjamin kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Jadi itu syafaat. Apa syarat syafaat? Kata para ulama syaratnya 3 saja. Yang pertama, keriduan Allah terhadap yang memberi syafaat. Allah ridho si fulan bisa nolong saudaranya. Allah ridho si fulan bisa memberikan syafaat kepada si fulan. Kalau Allah ridho, itu syarat pertama. Berarti dia bisa memberikan syafaat. Yang kedua, tidak hanya Allah ridho kepada yang memberikan syafaat, tapi yang dikasih syafaat Allah juga ridho. Jadi yang ngasih Allah ridho, yang dikasih Allah ridho juga, baru terjadi syafaat. Kalau yang ngasih nih Allah ridho nih, misalnya kita, fulan, kau boleh memberikan syafaat. Ya Allah tolong si fulan ya Allah selamatkan dia. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada satu lagi, ya Allah tolong selamatkan dia. Kata Allah, dia nggak bisa. Kenapa ya Allah? Ini saudara saya, tetangga saya. Ini saya kenal sama dia, ini partner saya ya Allah. Waktu di dunia saya kenal sama dia. Tolong selamatkan dia ya Allah. Kalau kata Allah enggak, selamatkan yang lain. Ini enggak bisa nih. Masya Allah. Berarti tidak Allah ridhoi orang yang diberikan syafaat itu, enggak jadi syafaat. Yang ketiga, ada izin Allah bagi syafi untuk memberikan syafaat. Allah ridho, tapi kalau belum diizinkan enggak bisa. Jadi 3 syaratnya. Allah ridho kepada pemberi syafaat, Allah ridho kepada yang diberi syafaat, lalu Allah izinkan itu terjadi, maka terjadilah syafaat. Mudah-mudahan kita yang poin pertama dan ketiga. Jadi bukan kita yang dikasih syafaat, tapi kita yang ngasih syafaat, mudah-mudahan insyaallah. Dalam surat An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit itu nggak bisa ngasih syafaat, illa melainkan mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah kasih izin. Sebelum Allah kasih izin nggak bisa berlaku. Izin pun berlaku bagi siapa? Liman yasha'u wa yarda, kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kalau Allah nggak ridho, nggak bisa. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu, pada hari itu tidak berlaku dan tidak berguna syafaat, illa melainkan man adzina lahur rahman, orang yang telah Allah berikan izin baginya untuk memberikan syafaat, wa radiya lahu qaula, dan Allah ridha dia memberikan syafaat. Ya Allah, aku mau ngasih syafaat sama si fulan, dia adalah pasanganku. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada si fulan, dia adalah anakku.
dia adalah orang tuaku, dia adalah rekanku, dia adalah saudaraku, dia adalah kakakku, adikku, dan seterusnya. Kata Allah, oke, silahkan. Oke, maka kita bisa memberikan syafaat dan selamat insyaallah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Wala yashfa'una illa, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat melainkan liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun, kecuali bagi orang yang telah Allah berikan ridha. Masya Allah, kalau sudah Allah ridhai bisa. Makanya kita cari ridha Allah terus ya, termasuk nanti di yaumil qiyamah. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah lah semua syafaat itu. Jadi pada hakikatnya siapa yang bisa memberikan syafaat? Allah ya. Jadi kalau ada orang bisa memberikan syafaat, berarti Allah izinkan, Allah kasih dia. Tapi kalau Allah nggak izinkan, nggak Allah kasih, syafaat itu milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah kerajaan semua langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wala yamliku alladziina yad'una min dunihi asy-syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ya. Tidaklah orang-orang yang mereka minta selain Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syafaat, kecuali orang yang telah bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Maksudnya bisa saja kita hari kiamat minta tolong kepada si fulan. Misalnya ada saudara kita masuk surga, fulan, kau sudah masuk surga, tolong dong selamatkan saya. Seperti dalam surat Al-A'raf itu kisah penghuni ashabun nar, penghuni neraka dengan ashabul jannah. Penghuni neraka ini akan minta, kalian gimana di surga? Oh, kami aman, makan minum lengkap, fasilitas enak, AC full AC ya. Tapi nggak kedinginan, juga nggak kepanasan. Kalian gimana di neraka? Kami kepanasan terus. Ada minuman? Ada, tapi air mendidih. Ada makanan? Ada makanan, tapi buah zakum, berduri tajam, nggak ada rasanya, sakit. Begitu masuk kerongkongan tenggorokan, habis ini, rusak semuanya. Terus apa kata mereka? An afidhu alaina minal ma, kami minta air aja. Jadi ternyata orang penghuni surga dengan penghuni neraka itu bisa komunikasi, Pak. Ada komunikasi. Bukan berarti penghuni surga dengan penghuni neraka berdekatan. Kalau berdekatan panas ya. Gimana caranya bisa berkomunikasi, Ustaz? Kan beda tempat nih, yang di surga sama di neraka. Allah alam. Ya, mungkin seperti model kalau sekarang kan kayak Zoom gitu. Kita di sini, saudara kita di mana, kita bisa ngobrol, bisa komunikasi, bisa nanya, "Apa kabarnya? Saya kedinginan." "Oh, kamu di mana emang?" "Saya sedang berada di Kutub Utara." Atau saya sedang berada di negeri yang mengalami musim salju. Tapi kita bisa ngobrol sama dia kan. Sementara yang satu lagi kekeringan, kepanasan. "Kamu di mana? Kok bisa kepanasan?" Ya mungkin di padang pasir atau di mana dia. Tapi bisa ngobrol. Nah, nanti penghuni surga itu bisa ngobrol dengan penghuni neraka. Lalu penghuni neraka minta, "Kamu banyak fasilitas, kamu banyak makanan, minuman, itu nggak pernah habis, nggak pernah kering, berupa sungai-sungai yang mengalir. Tolong dong kasih kami air saja. Kami nggak minta macam-macam, air doang. Sama makanannya apalah gitu. Nggak usah yang mewah-mewah. Yang penting kami ada air buat minum." Apa kata penghuni surga? Bukannya kami nggak mau ngasih, tapi harramahuma alal kafirin. Innallaha harramahuma alal kafirin. Allah yang mengharamkan itu, Allah yang melarang itu. Kami bisa aja ngasih, tapi Allah nggak ngizinkan. Karena nggak ngizinkan, nggak bisa nolong. Masya Allah. Taib. Jadi syafaat secara umum terbagi dua. Ada syafaat khassah, khusus berarti. Ini maksudnya adalah syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syafaat ammah, syafaat dari selain Nabi. Jadi selain Nabi Muhammad ada yang bisa ngasih syafaat, Ustaz? Ada yang bisa ngasih syafaat selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat tadi Allah kasih izin, baik yang ngasih syafaat, yang menerima syafaat, dan Allah ridho.
Kalau sudah ridho, izin, kelar, bisa ngasih syafaat. Tapi kalau Allah nggak ridho, Allah nggak kasih izin, nggak bisa ngasih syafaat. Baik. Jadi ada dua, ada syafaat khusus dari Nabi Muhammad, yang kedua umum dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas yang poin kedua dulu. Siapa saja Ustaz yang bisa memberikan syafaat? Banyak ya, di antaranya yang pertama adalah keluarga. Keluarga bisa memberikan syafaat. Ibu kepada suami, bapak kepada istri. Terus orang tua kepada anak kepada orang tua, kakak dengan adik dengan kakak, keluarga lah. Itu bisa memberikan syafaat. Dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman lalu anak keturunannya, anaknya, cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Kita beriman, kita ajarin anak kita sholat, puasa, kita ajarkan mereka Allah, kita kenalkan kepada mereka nabinya. Akhirnya anak kita beriman, terus ngajarin lagi kepada cucu-cucu kita, terus begitu. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka, kumpulkan mereka di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahu min amalihi min syai', tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Masing-masing atau setiap manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Apa maknanya? Kata Ibnu Abbas, Allah akan menaikkan derajat anak keturunan orang beriman meski amalan mereka kurang dari orang tuanya, agar orang tua mereka bahagia hatinya di surga. Misalnya nih, nauzubillah min dzalik, anaknya di neraka, nauzubillah, orang tuanya di surga. Kita jangankan di surga Pak, di dunia aja. Ini kalau lebaran kita suka nanya, kan ngumpul tuh keluarga tuh, anak kita berapa? Ada 5 misalnya, datang 4, 1 nggak datang. Kita tanya, yang satu kemana nih kakakmu? Mohon maaf Bapak Ibu nggak bisa ikut datang. Kenapa? Ada tugas keluar kota yang nggak bisa ditinggal. Oh, bilang ohnya tuh sedih orang tua tuh. Ya Allah, lebaran gini masih aja ada tugas, nggak bisa apa ngumpul. Mungkin nggak diucapkan oleh orang tua, tapi ada perasaan itu. Di dunia saja kalau ada anak nggak ngumpul, sedih orang tua. Apalagi besok di hari kiamat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, orang tua akan bertanya, "Ya Allah, anak-anak saya mana?" Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, jadi setiap kita masuk ke surga, orang-orang beriman itu dia akan bertanya pasangannya, "Ya Allah, pasangan saya mana?" Ada ini. "Anak saya mana?" Ada ini. "Cucu saya mana?" Kita akan bertanya. "Orang tua saya mana?" Kita akan bertanya. Masya Allah. Lalu nauzubillah ternyata, coba kau cek di surga yang lain, ada apa enggak? Enggak ada. Semua level surga saya cari enggak ada ya Allah. Coba cek di neraka. Rupanya ada di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ternyata dia ada di neraka. Amalnya enggak cukup untuk masuk surgamu ya Allah. Tapi dia anak saya pernah ajarkan dia salat, saya pernah ajarkan dia ketaatan, saya pernah kenalkan dia denganmu ya Allah. Saya ajarkan petuah-petuah nabimu untuk mengikuti sunnah nabimu ya Allah. Tolong selamatkan dia ya Allah. Maka ketika Allah ridha, Allah izinkan anak itu yang di neraka tuh bisa diangkat tuh. Apakah nanti ya udah diangkat tapi amalmu dikurangin ya? Enggak. Orang tua tetap amalnya sesuai pahalanya dengan amalnya. Anak ini itu diangkat tanpa harus dibarter dengan amalan orang tuanya. Masya Allah. Atau misalnya beda level. Ya Allah, alhamdulillah saya masuk surga ya Allah. Anak saya di mana ya Allah? Coba cek di neraka, dicari di neraka nggak ada ya Allah. Tapi di surga nggak ada. Mungkin levelnya beda. Dia lebih rendah. Dicari-cari ada ternyata. Ya Allah ada. Di ekonomi kelas, bapaknya di bisnis kelas, kan selalu ke masjid nih, datang sholat subuh selalu berjamaah di masjid, hadir di majelis ilmu, kajian-kajian. Anaknya molor, nggak tidur, nggak sholat subuh on time, dia di sholat subuhnya di part time,
udah sisa-sisa, udah mepet-mepet syuruk baru dia bangun sholat subuh. Orang tuanya haji di sini. Bapak ibu masuk surganya bisnis kelas. Mudah-mudahan anak kita masuk surga juga. Ini bukan di sini lah ya, orang lain lah ya, jangan ngomongin anak kita lah ya. Umpamanya ada nih bapak ibunya di bisnis kelas, anaknya nih karena sholatnya salah-salah, nggak seperti bapaknya yang masya Allah luar biasa di masjid, dia belum azan subuh dan udah nongol di masjid. Anaknya udah azan subuh aja masih tapi sih masih sholat, alhamdulillah, mudah-mudahan masuk surga. Tapi ekonomi kelas, kira-kira ketika nanti kita di surga rela nggak bapak ibu turun kelas yang penting bareng sama anak-anak? Rela apa enggak? Enggak Ustaz, saya tetap di bisnis kelas lah ya. Biasanya orang tua akan rela ya. Ya Allah, saya yang penting bareng anak saya lah. Enggak apa-apa saya turun jadi ekonomi kelas, yang penting saya bareng dengan anak-anak saya ya Allah. Nah kata Ibnu Abbas, Allah izinkan, tapi bukan bapak ibu yang turun kelas, melainkan anak-anak ini yang akan diboyong naik ke bisnis kelas. Masya Allah, itu syafaat. Maka jangan pernah putus asa bapak ibu. Ustaz, kayaknya sia-sia saya setiap sholat saya datang ke masjid, subuh sebelum adzan saya sudah datang, tapi anak saya Ustaz capek, saya teriak-teriak, berbusa mulut saya Ustaz, tetap kagak mau ke masjid. Apa saya nggak usah ke masjid aja Ustaz ya? Jangan, bapak ibu tetap datang ke masjid, bawa terus anak. Nggak bisa juga Ustaz, terus jangan pernah berhenti, terus doakan, terus ajak, terus doakan, terus ajak, terus doakan. Ajak udah nggak mau Ustaz, di masjid nih, kalau sebelum subuh itu kan waktu mustajab itu pas mepet-mepet dengan azan atau antara azan dan iqamah, di situ doa. Udah jangan minta yang lain. Ya Allah, anak saya di rumah nih, ketuk hatinya ya Allah, lembutkan hatinya, bangunkan dia ya Allah. Saya sudah berbusa bangun dia nggak bangun-bangun, bangunkan dia ya Allah. Kalau nggak bangun-bangun juga, bikin suara petir gledek kayak menyambar di samping kupingnya biar bangun ya Allah. Janganlah kalau udah begitu ya, tergledek beneran sambar lagi. Doakanlah. Karena ada seorang anak begitu, dia tidur terus kayak dengar suara bunyi gelegar kencang sekali di telinganya. Kaget dia, bangun dia, hilang langsung ngantuknya. Dia merasa kayak disambar petir, akhirnya dia ketakutan, lalu dia sholat subuh. Begitu pulang bapaknya dari masjid, kaget, anaknya udah sholat subuh nih, masya Allah luar biasa, lagi baca Quran, nangis dipeluk anaknya itu. Nah, masya Allah, angin apa yang telah membangunkanmu nak? Bapak sudah capek gitu. Kata anaknya, nggak tahu Pak, tadi lagi tidur seperti ada suara gledek nyamber katanya. Kata bapak, ya Allah, tadi papa yang doain di masjid rupanya. Ini rupa doa bapaknya dikabulkan oleh Allah, datang seperti suara petir menggelegar di telinganya. Bangun tuh anak. Insya Allah. Kalau enggak juga, tetap bapak ibu jangan berhenti untuk melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita dapat ayat ini besok nih. Ya. Jadi kita mohon, ya Allah, anak saya ini amalnya kurang, sedikit dia, nggak bisa sampai level bisnis kelas, cuma di ekonomi kelas. Tapi tolong ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka bersama dengan anak keturunannya. Dan itu bukan turun kelas, tapi naik kelas. Misalnya kebalik, orang tuanya yang di ekonomi, anak yang di eksekutif, ini didongkrak nih, orang tuanya ditarik ke sana, gitu. Jadi bukan ditarik ke bawah, tapi yang di atas yang narik, dari bawah itu tarik ke atas. Supaya apa? Supaya bahagia hatinya. Karena kan kalau turun kelas bahagia sih, cuman nggak sebahagia kalau ditaikin ke atas kan, gitu. Ini kata Ibnu Abbas ya, dalam Zadul Masir, dikutip oleh Ibnul Jauzi. Kata Ibnu Katsir, jadi anak bisa masuk surga karena keimanan dan kesolehan orang tua. Jadi orang tuanya soleh, anak nih nanti ketarik tuh. Bapak ibunya soleh, anaknya bisa ketarik dan ke bawah. Sementara orang tua bisa masuk surga karena doa dan permohonan ampunan anak-anaknya yang soleh. Sama-sama bisa ngasih syafaat. Jadi kalau orang tua masuk surga karena kesolehannya, anaknya akan ketarik. Anak masuk surga, orang tuanya nih bisa ketarik dengan apa? Doa dan istighfar lahum, permohonan ampun untuk mereka. Insya Allah. Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah
Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat buat hambanya yang soleh di surga. Kemudian orang itu berkata, ya Rabb, anna li hadhihi. Ya Allah, amalan saya kurang nih, nggak cukup. Kok bisa saya ditempatkan di surga yang begitu indah luar biasa? Padahal ibadah saya biasa saja ya Allah. Sedekah saya juga nggak banyak ya Allah. Amalan-amalan saya sangat sedikit, dosa saya banyak. Kok bisa saya ditempatkan di tempat yang begitu mulia ini ya Allah? Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Kau berada di tempat ini karena permohonan ampun yang selalu keluar dari lisan anakmu sepeninggalmu. Masya Allah. Maka meninggalkan anak soleh itu penting banget Bapak Ibu. Penting banget ninggalin anak soleh. Jangan mati dulu deh kalau anaknya belum soleh. Bu, Pak, jangan mati dulu sebelum anak kita soleh. Kalau anak belum soleh udah mati, nekat itu. Sudah saya kasih nama soleh anak saya Ustaz. Mudah-mudahan nama kan jadi doa ya. Mudah-mudahan. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalas, dari sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan waladin salihin yad'ulah. Ini selalu kita sampaikan. Ini anak soleh ditaruh di urutan terakhir. Ya, ini seolah Rasul menyampaikan kepada kita, kalau pengen dapat anak soleh, jangan pelit, medit, bin koret. Rajin-rajin sedekah. Dan setelah itu rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Kalau kita menjadi orang yang dermawan, gemar bersedekah, berinfak, rajin hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan dapat anak soleh. Gitu. Tapi kalau nangis, ya Allah berikan kepadaku anak soleh, medit, pelit, koret, medit, pantat kuning, udah gitu nggak pernah hadis, nggak pernah hadir di majelis ilmu, nauzubillah min dzalik, sulit dapat anak soleh. Meskipun tidak mustahil buat Allah. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hal ini tidak berlaku bagi penghuni neraka, karena di akhir ayat Allah tegaskan kullu mri'in bima kasaba rahin. Apa maksudnya? Ustaz, ini tadi kan bapaknya soleh, anaknya kurang, ketarik tuh. Atau sebaliknya, anaknya yang tinggi derajatnya, orang tuanya enggak, ketarik tuh. Sekarang kalau sebaliknya, bapaknya di neraka atau anaknya di neraka, bisa enggak ketarik? Ya, kata Syekh Sa'di, enggak. Kalau dia sudah neraka, udah neraka aja sendiri. Ya. Gak bisa ngajak-ngajak. Ya. Kecuali misalnya masuk nerakanya disebabkan kelalaian orang tua. Misalnya, kenapa anak masuk neraka? Ya bapak saya sholat, bapak saya ngaji, tapi saya nggak pernah diajarin sholat, saya nggak pernah diajarin baca Quran. Di situ masuk nerakanya bukan karena ditarik anaknya, tapi karena kelalaian dia waktu di dunia tidak mendidik dan mengajarkan anak-anaknya tentang agama. Gitu. Jadi tidak ada narik ke neraka, insya Allah nggak ada, kata Syekh Abdurrahman Sa'di. Tapi kalau narik ke surga, insya Allah ada. Ini menunjukkan betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hanya satu poin saja baru kita bahas di kesempatan pagi mulia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah izinkan bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita, sehingga mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin.